Di Eropa ini begitu ya, Anda begitu punya karakter yang tidak Inilah baik, cara meditasi. Anda pedofil gitu ya. Kita tidak agamawi, Anda pedofil kita tidak atau melakukan Anda ritual. pernah terlibat Cuman di dalam memang kekerasan yang lagu, berulang pujian, ya. penyembahan, Putusan, berupa nyanyian kalau sudah Anda di dan satu level musik tertentu itu adalah budaya ya, di dalam deal Alkitab. B2B, Dari business to zaman business gitu ya. Anda kan kalau bisa jangan siapa Anda itu yang pilihannya. tubal ya, Kalau bisa yang Bapak lain. segala peniup Ya, kalau seruling. bisa yang lain. Anda Sampai terlibat dalam dengan radikal Islam atau terlibat di dalam, Musa, pokoknya Anda punya teknik yang Miriam tidak baik. menari Kalau ya, bisa yang umur lain. 80 tahun tuh. Nggak mau, Miriam nggak itu mau umur berapa? Anda. 90 Nggak tahun mau. itu ya. Waktu nari-nari pakai Bahkan rebana dunia pun itu. sudah menyadari Miriam loh. kakaknya Musa itu. Ya. Juga Orang-orang Musa itu mulai menyanyi, menyadari. Daud Ternyata menyanyi. karakter. Ya. Tapi mereka Elia masih pun belum waktu bernubuat, menyadari, dia belum minta bisa dicarikan kembali bahwa karakter itu dari pemain mana? kecapi. Dari buah roh. Dan Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap pagi bagi orang-orang yang mencintai kebenaran. Ya, karena banyak orang itu tidak peduli lagi dengan kebenaran. Yang penting saya menang, ya. Yang penting saya puas. Yang penting sudah saya balas. Yang penting saya sudah kaya. Nggak mikir lagi tentang kebenaran. Kata tadi ya di 2 Timotius 3 ayat 3 itu tadi, ya, tidak peduli dengan agama, itu salah ya. Agama itu apa maksudnya? Tidak mencintai, aphilogatos. Kata aphilogatos itu artinya tidak mencintai kebaikan, ya. Dia enggak urusan, kamu hancur enggak urusan saya. Kita jangan ya. Kalau kita sudah dipenuhi dengan kasih, kasihan kalau orang itu sampai hancur. Kasihan ya. Kalau bisa kita bangun, tapi jangan kita binasakan, ya kan? Jangan sampai diumbar-umbar kejelekan orang lain. Kalau memang kita tahu dia salah ya sudah, cukup kita yang tahu, cukup kita hati-hati. Tapi kalau dia ada dekat dengan sahabat kita, ya kita nasihati, hati-hati orang ini. Tapi jangan dijutain kemana-mana. Ya kita enggak usah, ya. Nggak usah ikut-ikut begitu. Makanya nanti orang-orang yang mencintai kebaikan ini, ya, dia akan tetap tinggal di dalam agape. Sehingga firman Tuhan akan selalu baru buat dia. Wah, itu connecting semua ya. Sebab akibat konsekuensi Alkitab tidak mengenal dosa, tidak dosa, salah, tidak salah, baik, putih, benar, dan tidak benar. Pengajaran di dalam firman Tuhan itu selalu cerita konsekuensi. Karena semua itu bukan ujuk-ujuk. Semua itu adalah satu tindakan aksi reaksi, semua ada konsekuensinya. Semua yang kita berbuat ada konsekuensinya. Itu, makanya mengapa banyak orang baca firman Tuhan, rajin ke gereja, apalagi kalau Anda rajin ke gereja baca firman, ya kan, tapi nggak pernah diakunia, tak jamin Anda nggak akan dapat rema. Saya jamin itu nggak bisa. Anda rajin ke gereja tapi Anda tidak berdiakonia, sulit. Akhirnya Anda akan hidup dengan dogma. Anda percaya aja, katanya Pak Pendeta. Anda tidak menemukan sendiri intisari yang ada di dalam firman Tuhan yang Anda baca itu. Ya, Anda percaya dengan tahayul naga merah itu yang akan di atas Indonesia. Anda percaya begitu-begitu nanti. Ya. Kenapa Anda tidak percaya Yeremia 29 ayat 11 tapi lebih percaya pada omongannya pendeta ada naga merah di atas Indonesia? Aneh kan? Aneh. Wah, makanya berdoa ya, perempuan yang banyak ke gereja, kasih uang yang gereja. Ujung-ujungnya duit juga kan. Ada naga merah di atas Indonesia. Wah, puyeng ya kan. Ya. Pusing ya, pusing. Makanya banyak orang di akhir zaman, katakan tadi ya, di akhir zaman nanti. Orang tidak lagi ngurusi, tidak peduli dengan cinta. Karena memang kasih kebanyakan orang kan luntur. Apalagi nanti zaman antikristus, aniayanya hebat sekali. Kalau Anda tidak mengumpulkan cinta itu dari sekarang, ya minyak urapan itu, ya yang kamu kumpulkan dari kamu sangkal diri pikul salib, nggak dikumpulin dari sekarang, cinta itu kan udah habis cinta itu, kepahitan, lihat
uang, lihat hal-hal yang tidak baik, diperlakukan dengan tidak adil. Nah, sekarang saya diperlakukan tidak adil, saya tinggal pergi ke sini. Ya, Anda tiap hari masih ngelihat saya di sini diperlakukan tidak adil, saya tinggal pergi ke sini, udah selesai. Ya sudah jadi warga negara sini, udah enak saya. Semua juga sudah tenang ya, sudah tenang lah, sudah. Tinggal mikir bagaimana saya memenangkan jiwa dan bagaimana melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Ya kan? Tapi Anda yang masih di Indonesia, mau bikin SIM saja, kalau begitu sipit, bayarannya beda sama yang nggak sipit, ya kan? Kalau Anda mau ngurusin apa-apa di Dukcapil, kalau begitu Kristen sama yang nggak Kristen juga beda bayarannya. Sipit sama nggak sipit juga beda bayarannya. Ya, apalagi kalau Anda Arab, ya pasti dapat hal yang lebih baik lagi. Ya kan? Tetapi kalau Anda di sini, sama saja. Semuanya sama rata. Inilah surga ya. Di sinilah surga karena dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Di sini tuh surga ya, memang surga luar biasa ya. Orang tidak takut Tuhan, ilusinya manusia. Orang ini takut hukum. Di sini takut hukum. Ya, lucu ya memang. Di sini takut dengan hukum, tapi tidak takut sama Tuhan hasil ilusinya manusia. Karena mereka juga, wah Tuhanmu ilusi kok. Nah itu tadi, karena kita beragamanya dengan ilusi, kita pikir kita beragama. Ya di zamannya para nabi itu, zaman perjanjian lama, agama itu adalah sebuah ideologi ya. Agama adalah ideologi dasar dari negara itu didirikan. Hukumnya negara itulah agama. Makanya kalau Islam itu mengembalikan Anda ke zaman barbar, kalau menggunakan hukum syariah, Anda sedang dibawa kepada hukum zaman barbar. Zaman jahiliyah, zaman para nabi itu, ya zaman orang itu nyembelih anak, kan? Ya, zaman orang nyembelih anaknya. Kalau itu begitu ya, itu memang begitu. Makanya Yerobeam itu langsung bikin dua patung lembu emas, dan kemudian si raja-raja Israel, raja-raja Israel yang penyambungnya, supaya mereka bisa mengambil hati rakyatnya, ya mereka teruskan dengan ideologi penyembahan kepada berhala-berhala itu. Tapi jadi lemah kerajaannya, nggak solid. Ya, mengapa nggak solid? Karena mereka punya kulturnya jadi nggak karu-karuan, kultur mereka jadi nggak jelas. Mereka mengkhianati perjanjian dengan Tuhan. Ya, mereka punya perjanjian. Kita semua ini punya perjanjian dengan Tuhan. Kemarin kita sudah cerita ya, sama bukan Tuhan gak sayang, tapi kita keluar dari perjanjian itu, dari covenant itu, disambar sama iblis. Tuhan mau lindungin kita, tapi kita nggak mau, kita milih keluar. Kita milih kompromi, kita memilih untuk berkhianat. Kita memilih untuk keluar dari cinta agape itu. Kita nggak mau lagi dengan agape itu. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Ya, kita sendiri yang rugi. Sedih sekali ya kalau orang begitu ya. Yang tolong dibukain tadi yang 2 Timotius 3 ayat. Lemot banget ini. Mana tadi? Timotius 3 ayat berapa? Orang mencintai 2 Timotius 3 ayat 3 ya. 2 Timotius 3 ayat 3 saja tadi. Nah, jadi yang orang-orang mulai meninggalkan sang cinta itu. Dia tidak urusan. Yang penting harta, tahta, wanita. Mungkin Anda bisa capai itu. Tapi itulah nasib-nasib para pengkhianat. Orang yang memulainya dengan roh dan mengakhirinya dengan daging. Dia pikir dia akan pertahankan kekuasaan itu. Alam semesta nggak bisa dibohongin ya. Kita coba singkirkan kata Tuhan dulu ya. Alam semesta nggak bisa dibohongin. Apa yang Anda peroleh dengan cuma-cuma, kemudian Anda tidak berikan dengan cuma-cuma, wah itu alam semesta nggak bisa bohong. Ya. Makanya ketika Anda sudah mencapai dengan kasih karunia dari Tuhan, tapi Anda kemudian berbalik meninggalkan kasih karunia itu Anda dengan kekuatan sendiri. Ya tadi ya yang saya cerita kemarin itu entertainnya dengan cara-cara dugem, entertain dengan cara-cara yang nggak benar.
Kalau sekarang perusahaan-perusahaan itu sudah nggak boleh ya. Terakhir waktu saya di perusahaan-perusahaan, beberapa perusahaan yang terkenal itu ya, yang sudah punya ini, begitu entertain pakai yang barang-barang nggak bener gitu, langsung dicoret, nggak boleh. Dikasih tahu, dihimbau, nekat bayar sendiri. Jadi kita kalau dulu itu ternakal ya, kalau entertainnya nakal-nakal gitu, kita nulisnya apa? Makan seafood. Wah, entertainnya begitu. Mahal-mahal ya. Makan seafood apa? Makan seafood bisa sampai 20 juta, 30 juta. Makan seafood di mana? Makin nanti restorannya jadi namanya apa ya? Padahal kita lagi tempat begituan ya kan. Lagi di Alexis. Coba kalau Anda ngeprint di Alexis kan nama keluarnya restorannya beda kan. Bukan Alexis gitu, tapi restoran apa gitu, pesona apa gitu. Nanti keluarnya ada-ada aja. Supaya boleh diklaim ke kantor. Tapi sekarang memang nggak boleh ya. Perusahaan-perusahaan itu pun ngerti. Dunia pun sudah menyadari. Ternyata entertainnya nggak benar itu, nanti orang-orangnya pun nanti dagangnya nggak benar. Lucu ya. Di Eropa ini begitu ya. Anda begitu punya karakter yang tidak baik, misalnya Anda pedofil gitu ya. Anda pedofil atau Anda pernah terlibat di dalam kekerasan yang berulang ya. Perusahaan kalau sudah Anda di satu level tertentu ya, deal B2B, business to business gitu ya. Anda kan kalau bisa jangan Anda pilihannya. Kalau bisa yang lain. Ya, kalau bisa yang lain. Anda terlibat dalam radikal Islam atau terlibat di dalam pokoknya Anda punya teknik yang tidak baik. Kalau bisa yang lain. Nggak mau Anda, nggak mau. Bahkan dunia pun sudah menyadari loh. Ya. Orang-orang itu mulai menyadari ternyata karakter. Tapi mereka masih belum menyadari, belum bisa kembali bahwa karakter itu dari mana? Dari buah roh. Mereka semua hidup di dalam kemunafikan. Mereka berusaha dengan setengah mati ya masalah karakter itu ya. Tetapi dunia tidak menyangkal bahwa kerendahan hati akan mendatangkan berkat. Dunia tidak bisa menyangkal itu. Karena itu sebuah kebenaran yang universal. Dunia tidak menyangkal bahwa cinta itu adalah kekuatan yang paling besar di alam semesta ini. Nggak bisa menyangkal dunia ini. Tetapi kita anak-anak kerajaan malah meninggalkan itu. Heran ya. Heran. Saya heran dengan gereja-gereja. Mereka lebih suka melampiaskan dendamnya, lebih suka melampiaskan kebenciannya, ya, daripada kasihnya. Karena apa? Mereka lebih senang duitnya juga. Makanya di tempat kita itu nggak boleh ya, kita tayangkan duit yang nggak jelas, minta-minta sumbangan gitu. Itu kalau di rumah-rumah di Indonesia dulu itu ada stikernya ya, tidak menerima tamu untuk tidak memberikan sumbangan apapun tanpa izin dari RT dan RW. Itu kayak gitu, kita juga sama ya, kita tidak akan memberikan sumbangan apapun tanpa izin RT dan RW. RT-nya siapa? RT-nya ini Pak Alex dan Bu RW-nya nanti Om Dika. Minta izin, tidak menerima sumbangan apa, tidak menerima, kalau sumbangan terima, tapi kalau orang minta-minta sumbangan kita tanpa izin RT dan RW. Gak jelas, karena orang akhirnya memanipulasi komunitas-komunitas itu untuk uang, baik yang di gerejanya maupun jemaatnya, ya kan? Makanya hati-hati ya, kita ini tidak saling kenal, hati-hati di antara kita ini ada yang cari-cari uang, nempel-nempel begitu. Terus Anda nggak kenal juga, ya kan, nggak jelas juga. Tapi saya sering di tempat Pak Paul, ya kalau sering di sini belum tentu orang baik. Ya, kita semua kenal di media sosial. Media sosial adalah tempat yang paling rawan untuk Anda mengenal seseorang. Ya, Anda harus sadar itu. Karena apa? Karena Anda bisa jadi siapa saja di sini. Di media sosial itu Anda bisa jadi siapa saja. Oh tapi kita ketemu, kalau saya buktikan kita ketemu, ya tetap jangan. Ya, karena media sosial itu seperti ngocok kartu lagi ya. Seperti ngocok kartu. Kartu sudah ada sistem ya. Indonesia dunia itu punya sistem. Ya, Indonesia itu sudah ada sistem di dalam perekonomian, di dalam tiba-tiba ada media sosial. Ya, COVID ini itu benar-benar ngocok kartu ya. Ngocok lagi kartunya kacau semua tatanannya. Nah, itu dekat di dalam kekacauan itu Anda harus hati-hati. Ketemu yang baik jadi baik, ketemu yang nggak jahat buntung. Ya,
apalagi sampai nanti ada perzinahan segala macam. Wah, itu kalau sudah begitu itu kita udah langsung tutup ya. Dan kalau sudah masuk dalam komunitas lalu dia maksa masih berzina, kita tutup ya. Masa dia masih mau berzinanya berzina gatel. Ada orang saya menelpon dari awal sudah saya menelpon mau gimana. Dia pengen bertobat. Nah, tapi ada orang yang tadinya baik-baik masuk ke sini, lalu sambil tengok sana sini, tengok sini. Oh, saya sering di tempatnya Pak Paul. Oh, dikira orang baik. Oh, enggak, belum tentu. Orang yang sering di tempat kita belum tentu baik ya. Tentu baik. Anda lebih baik cek dulu sama saya. Ngomong tanya dulu kalau minta ada sesuatu. Ini orang gimana kondisinya. Nanti saya akan cerita apa adanya. Ya, lebih baik cek dulu ya daripada anda pusing. Itu pun saya pun hati-hati kalau saya telepon, kalau saya bilang nggak tahu saya nggak tahu, saya akan bilang. Tapi dari Pak ya kata anda mau sendiri nggak apa-apa, tapi resiko tanggung sendiri ya, pokoknya resiko tanggung sendiri. Anda lebih baik ya, karena memang ada beberapa orang yang nelpon-nelponin, jangan masuk ke Zoom-nya Pak Paul lagi. Jangan, hati-hati, jangan transfer ke rekeningnya Damaris. Nanti kamu ikut-ikut masuk penjara. Belum pernah ada orang, saya sudah nge-zoom YouTube ini 3 tahun ya, nge-YouTube ini 3 tahun, 2019, 2020, 2020, 2021, 2,5 tahun ya. Belum pernah ada yang di zoom saya dimasukkan penjara gara-gara nge-zoom di saya. Mereka masuk penjara karena zoomnya, malah di zoomnya orang lain, bukan gara-gara di kita. Yang nongol-nongol di sini belum ada yang di penjara. Tapi mereka bikin sendiri, itu masuk penjara. Ya, nggak ada ya, belum pernah ada yang dilaporkan. Nggak bisa juga. Hukumnya nggak begitu caranya, ya. Uh, jadi belum pernah ada. Jadi jangan takut, jangan ditakut-takuti. Tapi kalau ngomong yang boleh ngomong cuma saya yang boleh ngomong serem-serem. Anda ngomong yang datar-datar saja. Biar saya yang melemparkan itu. Nah, kita balik lagi tadi. Makanya nanti di akhir zaman, ya, bukan di akhir zaman, di zaman kita inilah akhir zaman ya, maksudnya di zaman kita inilah. Karena orang tidak mau, dia meninggalkan agape, dia nggak mau damai. Dia nggak mau cari damai, dia cari musuh. Lalu handphone saya terbuka, lebih memilih klarifikasinya di depan umum. Padahal handphone saya selalu terbuka, lebih milih handphone saya di blok. Malah lebih milih, tolong sampaikan sama Paul itu. Begini, kamu ngomong sendiri, kamu punya nomor saya, kok malah nyuruh orang lain. Saya bilang gitu, ini orangnya bilang begini Pak Paul, suruh orang, berapa kali ya? Ya, berapa kali orang ngomongin saya, kok kamu ini gini, handphone saya selalu terbuka, saya tidak pernah blok orang. Suruh dia telepon saya tidak terima calo. Tak marahi orangnya itu ya, dulu itu tanpa ragi apa siapa pernah juga ya, bukan ya, saya lupa dulu siapa itu. Saya nggak terima calo, suruh orangnya telepon saya sendiri. Handphone saya terbuka kok. Iya kan, suruh saya nggak terima calo. Itu kalau mau damai telepon saya nggak pernah saya blok kok, saya nggak pernah ngeblok orang kok. Kalau orang mau damai, kalau niatnya memang mau damai telepon saja. Kalau dia tidak mau teleponnya, berarti kan memang dia nggak niat damai kan? Ya kan, gengsi. Kalau gengsi jangan percuma. Kalau kamu tidak mau rendah hati, mau apa buat apa? Ya kan, akhirnya kan cuma pura-pura retorika doang, ngabisin waktu sia-sia. Toh akhirnya iritasi lagi kan? Kalau mau damai. Telepon saja saya, handphone saya selalu terbuka. Nggak usah lewat orang, nyampaikan pesan ya, karena nggak perlu. Nyampaikan pesan sambil ngancam, apalagi kalau nyampaikan pesan sambil ngancam. Nah, buat saya apa? Nggak usah, saya nggak takut, saya sudah warga sini kok. Diancam apa, kamu mau ngancam saya apa, saya sudah warga negara sini. Gitu ya. Sampai begitu ya ada ya nggak apa-apa, biarin saja. Saya sampai bilang sama orang-orang ini ya, mari biarin saja loh. Memang dia cari duitnya dengan cara begitu. Cuman kalau tempat kita nggak boleh. Gitu aja. Pokoknya tempat kita nggak boleh aja. Suka menjelekkan orang. Pak Paul juga, saya nggak pernah jelekin orang. Kalau saya menjelekkan orang, orangnya memang sudah jelek. Bukan saya menjelek-jelekan, orangnya memang sudah jelek. Nah, hati-hati ya, beda tipis ya menjelek-jelekan dengan kalau kita kasih tahu, kita mau ngasih tahu yang benar. Kalau menjelek-jelekan itu, ya kenyataannya nggak begitu. Nah, itu Anda memfitnah itu. Beda. Tapi kalau kita cerita tentang yang umum, yang universal, ya untuk kemaslahatan bersama. Tapi kalau ada orang menjelekkan saya karena cari uang buat Damaris, ya kalau ada Anda menemukan 1 rupiah saja dari Damaris transfer ke saya kasih 1 miliar rupiah.
Kalau ada dari Damaris itu ya nyumbang saya itu, saya ganti 100 kali lipat. Kalau nggak ketemu tak kasih 1 miliar. Ya, mau cari-cari nggak bisa. Damaris itu ya, Damaris itu punya kita semua ya. Damaris punya kita semua. Damar kasih punya kita semua. Galarua itu punya kita semua, bukan punya saya. Saya menggagas, tetapi apa ada uangnya sama saya? Enggak. Gitu. Jadi hati-hati. Dalam pergaulan kita sehari-hari juga begitu. Anda jangan jangan memulai ya untuk Anda sentimen sama temanmu. Apa kok jelek-jelekin Gilbert? Saya nggak jelek-jelekin Gilbert. Saya lagi ngajari Anda. Dulu saya nggak pernah sebut nama. Tapi karena Gilbert buka celah, maka saya boleh sebut nama. Karena dia buka celah, menyebut saya anak iblis. Nah, itu kesempatan saya buat ngasih tahu yang open. Anda harus bedakan ya. Itu makanya hanya para nabi yang bisa begitu. Kalau Anda punya karunia para nabi, begitu Anda nggak punya karunia-karunia panggilan itu, Anda nanti hatimu jadi busuk. Taunya dari buahnya. Nanti lihat dari buahnya. Nah, kalau buahnya kita kan sudah jelas. Nah, makanya banyak orang-orang yang menjelek-jelekan orang lain, buahnya nanti pahit. Sehingga dia nggak ada produksi apa-apa tangannya. Ini saya ajari supaya Anda tahu bedanya. Bagaimana dengan Nabi ke-26 ini? Kita ada buahnya jelas. Tangan saya bekerja, berkarya. Ya, Damar Kasih, Galarua, ya kan? Kita semua dari sini, dokter medsos. Kita ini orang-orang yang berkarya. Ya, tetap ada hasilnya, ada buahnya. Gitu ya, dan buahnya itu bukan untuk keuntungan pribadi. Ada nggak? Saya ngambil nggak ada. Itu ya. Tetapi kalau orang menjelek-jelekan orang lain, itu karena hatinya nggak baik. Sehingga dia nggak ada buahnya. Kelihatan coba di dalam komunitas Anda yang ada di Indonesia, dimanapun Anda berada, ada komunitas RT, RW, sepeda gunung, orang-orang yang suka menjelek-jelekan orang lain, sirik tanda tak mampu, wah itu ada peribahasa begitu ya, itu tepat itu ya, sirik tanda tak mampu. Tapi orang-orang yang melakukan suara kenabian, dia punya karya. Semua para nabi itu berkarya ya, nggak cuma ngomong karena pahit. Bedakan orang yang ngomong kepahitan dengan orang yang melakukan suara kenabian. Orang melakukan suara kenabian, dia produktif hidupnya. Orang yang kepahitan, hidupnya soro. Mulutnya pahit, ngomong apa aja pahit. Nggak enak, nggak ada kata-kata yang baik satupun dari mulutnya yang membangun. Orang kepahitan itu hasilnya pahit. Orang yang melakukan suara kenabian, hidupnya itu tidak pahit. Hidupnya produktif. Karena suara kenabian itu dinyatakan dengan cinta. Orang kepahitan, ini banyak yang ngerti sampai sekarang ya. Sampai saya baca-baca di live, di komen pun masih banyak yang ngerti. Ya, jadi Anda harus bedakan. Orang yang kepahitan itu ya karena hatinya pahit, maka keluarnya pahit, produksinya pun pahit, buahnya pun pahit. Kalau orang yang penuh dengan cinta mengatakan suara kenabian, keras, pedes, tapi enak. Mengapa suara kenabian itu seperti firman, seperti air yang sejuk bagi orang-orang yang lembut hati, bagi orang-orang yang mencari kebenaran. Bagi orang yang mencari kebenaran, suara kenabian itu nikmat loh. Sama seperti kalau Anda makan cabai, enak, ya kan? Enak. Sama seperti Anda makan pedes, enak Pak. Tapi kalau orang kepahitan, seperti tampok pakai sendal jepit yang ada kotorannya, ya kan? Nggak enak. Kamu tuh jelek banget sih. Nggak ada enaknya, singit banget sih kamu omongan. Nah gitu ya. Nanti renungan lagi ya, diulang-ulang. Yang penting buahnya. Dari buahnya kamu tahu. Makanya nggak bisa nilai sehari. Anda lihat aja perjalanannya. Nanti ada, oh ini orang kepahitan. Oh ini suara kenabian. Anda harus bisa bedakan. Oh apalagi kalau sudah kumpul di sini lama ya. Aku tuh bisa. Tidak dapat mengekang diri. Saatnya kapan ngomong, kapan diam. Kapan dia ngomong kenabian, kapan dia melakukan suara penggembalaan, kapan dia mengatakan, nah itu orang nggak bisa membedakan. Orang kepahitan itu nggak bisa mengekang diri.
Dia ngomongnya pahit terus. Dia nggak bisa kendalikan dirinya sendiri karena pahit. Ngomong aja ketemu dia pokoknya pahit. Ini ketemu cerita apa lagi pahit. Ketemu apa negatif. Sumpek. Ngeliat ada orang punya cita-cita nggak seneng. Ya, wah saya pernah dimarahin orang gara-gara saya punya cita-cita ya. Orang selalu bilang saya mulutnya besar. Kamu ini mulutnya besar. Nggak ada. Saya lakukan. Ya, saya dulu punya anak buah. Kemarin saya sudah cerita juga ya anak buah saya itu ya. Potong titik saya kalau omsetnya bisa di atas 6 miliar. Saya kasih 40 miliar sampai sekarang titiknya masih utuh dia. Padahal kemarin saya ditelepon ya sama teman saya di Bali. Beh, gimana kabarnya? Terus saya bilang, itu temanmu itu titiknya masih nempel nggak? Kelihatannya masih, Beh, punya anak lagi. Saya bilang gitu bercanda ya. Punya anak lagi berarti titik masih nempel kan. Masa anaknya tetangga titip. Ya nggak tahu. Tapi begitu ya. Banyak orang, kalau saya ngomong, bukan saya ngomong gede gimana, saya punya visi. Ingat pelajarannya Pak Toping ya, visi. Kita punya visi seberapa jauh pandangan Anda. Tapi bedakan dengan mimpi. Kalau mimpi, Anda cuma mimpi, Anda nggak bisa lakukan apa-apa. Terus mau gimana caranya? Saya mimpi mau punya mobil Alphard. Caranya gimana? Terus, Pak Pendeta ajarin. Pegang saja mobilnya, dalam nama Yesus, klaim akan menjadi milikku. Gundul peang. Nggak bisa. Kalau Anda punya visi, gimana cara kamu nanti beli Alphard itu? Saya kerja. Kerjanya apa yang paling bagus? Tukang ojek, nggak apa-apa, yang rajin. Karena kerja tukang ojek rajin, Anda harus tahu kapan jamnya rame. Jangan sepanjang hari. Jamnya sepi, Anda buat tidur, istirahat. Atau Anda buat diakonia sama Damaris. Jamnya rame, Anda ngojek. Ojek satu, motor satu bisa jadi motor dua. Motor 2 bisa jadi motor 5, sewakan semua. Karena kan kredit kan? Kredit itu Anda cuma DP 150.000 perak, 300.000 malah ya. 300.000 ya. Anda bisa kredit motor. Anda punya, karena ada diakonia segala macam, Anda kan ditransfer. Anda punya cash flow-nya besar kan? Yang penting jangan sampai cacat. Wah, kudu disiplin hidupmu itu. Nggak boleh kamu pakai sekali-kali uang itu, cukupkan diri itu. Jangan berubah gaya hidupmu walaupun motormu sudah 5. Anda bisa rentalkan. Ya kan, sama tukang becak diajarin caranya. Nih, kamu jam sekian, kamu ngadang di sana. Oh, kalau perlu kamu sudah punya list langganan dari pabrik-pabrik, list langganan dari toko-toko, dari restoran-restoran. Anda sudah punya listnya semua. Anda datengin, saya punya ini. Oke, nanti orang itu gampang. Anda kalau perlu datengin, jalin hubungan yang baik. Anda punya langganan 5 motor. 5 motor bisa jadi mobil kan? Rental mobil, Grab, 2. Terus Anda pilih, mulai cari mobil. Mobil yang dem-deman atau mobil lelangan di kredit murah banget. Operasionalnya belum tentu seminggu sekali, tapi sekali keluar Anda dapat uang 10 juta. Itu sudah bisa buat nutup cicilannya mobil. Dan banyak sekali macam cara. Itu kan trik-trik yang mudah sekali yang begitu. Ya kalau lanjut, gampang itu. Percaya saya itu gampang banget. Yang penting disiplinnya itu loh. Dan berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Anda disiplin. Jangan ngandelin berkat Tuhan. Nanti berkat Tuhan hari ini kita habiskan. Kita jalan-jalan ke sana. Cangkul yang dalam. Pokoknya cangkul yang dalam. Nanti ada berkat Tuhan yang tutup. Salah, jangan. Nggak bisa. Kalau Anda hamba Tuhan, Anda seorang yang tidak hidup dari kerjaan lain kayak saya, kita hidup dengan iman. Berkat Tuhan pasti datang. Kalau Anda bisnis nggak bisa, Anda kudu kerjakan itu. Saya saja kudu kerjakan pelayanan saya. Duitnya Tuhan yang kasih. Kalau Anda bisnis, duitnya dari profit. Itu logis. Saya teriak sama Tuhan, Tuhan butuh beli karavan. Tuhan kasih 160 juta. Udah umur 10.000. Luar, terima kasih ya saudara-saudara yang menabur dari seluruh dunia. Sehingga sekarang sudah 10.000 ya. 10.000 euro itu 160 juta untuk bikin karavan. Nanti saya tampilkan rekeningnya, tapi saya tutup namanya ya. Udah kumpul ya. Saya bisa berdoa begitu. Tapi kan saya kerja sehari 10 jam ya. Saya kerja itu sehari 10 jam. Nah, Anda mau bisnis kerja sehari mintanya cuma 6 jam. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Saya kerja sekali 10 jam aja orang-orang sini pada bingung. Karena orang sini kan kerja 8 jam. 10 jam 6 hari seminggu. Orang sampai pada bingung. Orang-orang sini. Tadi saya ditanyain ya, kan tadi kan saya tanda tangan kontrak rumah ya. Saya sudah
dapat rumah baru ya. Saya pindah rumah sendiri, jadinya ini rumah sendiri kita sekarang. Sudah terakhir, mudah-mudahan dalam 5 tahun ini nggak perlu pindah-pindah. Kecuali nanti anak saya mau pindah ke Rotterdam, kuliah ya saya pindah ke Rotterdam. Nah, tetapi sekarang ini paling nggak untuk 5 tahun nanti kita sudah punya studio sendiri. Gitu, Anda harus bedakan mana mimpi, mana visi. Sukanya menghina orang, itu orang kepahitan itu suka menghina orang, ya, karena dia nggak tahu caranya bagaimana. Oh, saya tahu bagaimana caranya, ya, saya tahu bagaimana caranya. Jalannya ke sana kita tahu karena visi. Kalau saya punya Navy, ada suara kenabian, Nabi itu kan Navy kan, kita kan punya penglihatan kan, Navi kan, lihat, saya ngelihat, maka saya punya navigatornya, bagaimana cara kesananya. Nah, kalau mimpi, cuma mimpi bangun ting. Mama, kunci Alphardnya di mana ya, Ma? Hari ini kita pergi jalan. Kunci Alphard apa, Pak? Alphard, cumi, cuma mimpi. Alphard gundul yang dari mana punya Alphard? Kemarin motor aja ditarik sama tukang kereta, sama leasing kok. Alphard, motor aja ditarik. Jangan. Beda ya, nah, itu orang-orang yang kepahitan itu cuma bisa mencela kalau orang punya visi. Garang, ngamukan, senggol bacok. Ngamukan, ya, suka ngancem orang. Ya, orang kadrun. Jangan-jangan suami-suami, awas ya kamu ya, kalau saya cerai kamu. Suami-suami yang suka ngamukan itu. Kenapa? Karena mereka nggak suka, dia tidak suka kebenaran. Ya, tidak suka yang baik. Ya, tidak suka yang baik, tidak peduli lagi dengan agama. Coba lihat ayat 4-nya. Ayat 4-nya mah. Juga jadi serakah, mikirnya duit terus. Ya. Dia suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak sok tahu. Saya sudah tahu semuanya. Saya sudah tahu siapa Paul ini. Saya tahu siapa kamu. Kamu tahu nggak siapa saya? Ya nggak tahu. Saya juga nggak mau tahu. Saya nggak urusan kamu siapa. Tapi memang ada pepatah orang Medan itu ya. Pepatah orang Medan itu bilang apa? Kalau mau nginjek anjing, lihat majikannya siapa. Hati-hati loh. Ngerti nggak maksudnya? Kalau itu anjing buduk di pinggir jalan, Anda nggak tahu siapa, ya, yang nggak tahu yang punya siapa, ya, hati-hati kalau ditendang ya, jangan-jangan yang punya Pak Jenderal Tobing, walaupun itu anjing buduk juga, karena mungkin Pak Tobing itu pecinta anjing, apa itu, hodo itu ya, apa dodo, yang suka ngumpulin anjing buduk, itu jadi nginjek anjing pun lihat majikannya siapa, sekalipun anjing itu anjing buduk, Anda lihat majikannya siapa. Anda pernah punya anjing nggak? Saya pernah punya anjing ya. Yang anjing saya ditendang sama orangnya tak samperin loh. Kamu kenapa tendang anjing saya? Saya yang marah. Ya, makanya kalau di rumah itu saya pernah lihat ada seorang pendeta, ya, anjingnya lucu-lucu gitu ya, banyak anjing yang lucu-lucu. Tapi di rumahnya tulisan gede banget ya. Gambarnya anjing galak, anjing bulldog apa-apa gitu ya. Tapi tulisannya di bawah apa? Awas yang punya galak. Bukan anjing yang galak, tapi yang punya galak. Hati-hati loh, makanya. Makanya ya, itu tadi. Jangan khianati perjanjian. Jangan khianati teman. Kalau sudah jalan bareng, jangan tinggal-tinggalan. Makanya jadi ribut. Jangan pernah keinginan untuk untung sendiri. Jangan. Awalnya dari mana? Dari cinta uang. Gereja-gereja itu pecah kenapa sih? Karena mereka saling berkhianat, kenapa duit. Coba kalau kita saling mengutamakan satu dengan yang lain. Enggak. Ya kan? Nggak mikir panjang sih, pendek pikirannya. Iya kan? Berlagak tahu ya, itu sok tahu tadi, sok tahu. Sok tahu siapa ini, tahu. Ada yang mendoakan saya supaya suaka saya ditolak ya. Ya doanya sudah gagal. Gimana doanya mau ditolak? Saya sudah tujuh warga negara, apa yang mau ditolak suakanya gimana sih? Suakanya ditolak. Iya kalau saya suaka ke Indonesia ya ditolak. Saya sudah warga negara, gimana? Nah itu doa yang sia-sia.
Ya, ada yang doain saya, siapa itu kemarin? Saya lupa, saya nyampe ke saya, Pak Paul ada yang doain, Pak Paulus wakanya ditolak. Denny Siregar apa siapa ya? Doanya ndak bisa, apa ada Hermando ya? Ndak bisa lah. Saya sudah warga negara, gimana mau ditolak ya? Gimana? Aduh, nggak pakai mikir. Saya sudah punya paspor, nanti kalau saya ke Israel, saya tunjukkan. Saya buktikan saya ke Israel nanti. Sampai di paspor saya tulis ya, tidak boleh ke Indonesia. Kecuali paspor berlaku seluruh dunia tanpa visa ya. Saya bisa pergi ke seluruh dunia tanpa visa. Jadi saya datang langsung pergi aja, saya kepengen datang pergi-pergi aja. Kecuali ke Indonesia, saya nggak boleh. Beli tiket pun nggak boleh. Beli tiket Indonesia, saya kan kasih paspornya. Nah, nanti si petugas mau kemana Indonesia? Terus dia lihat, Pak nggak boleh Pak, pasti akan jawab begitu. Gitu ya, nggak boleh pulang ke Indonesia, Forbidden City. Hanya hawa nafsu, harta tahta wanita. Kenapa semua harta? Dia mau uang. Kalau dia nggak mau uang, dia mau itu tadi wanita ya. Nah, wah Pak, wanita Pak, jomblo aja nggak laku-laku. Iya, tapi kamu punya apa? Kamu pengen tahta. Kamu pengen melampiaskan kekuasaanmu. Saya tunjukkan saya bisa hancurkan kamu. Itu kan tahta kan? Saya tunjukkan, jangan sebut nama saya Broto kalau saya nggak bisa hancurkan kamu. Hawa nafsu diturutin. Kenapa? Kenapa semua itu terjadi? Karena Anda tidak mencintai logos. Karena Anda tidak mencintai firman Tuhan. Anda jadikan firman Tuhan itu bukan cinta. Itu ya, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu dari kata philoteo. Ya, philoteo. Ya. Atau kalau dijadikan proper name jadi Theophilus itu loh. Tidak menjadi sahabat Allah. Tapi lebih suka menjadi sahabat dari hawa nafsunya. Sehingga apa? Dia nggak mencintai logos. Pada mulanya adalah logos dan logos itu adalah theos kan? Kalau Anda tidak mencintai logos, Anda tidak mencintai Allah. Karena Anda tidak philoteo, Anda tidak mau nempel sama logos itu. Ya, maka Anda tidak. Inilah yang terjadi. Ya, makanya nanti ditutup 2 Timotius 3 ayat 16 itu ya, ditutup dengan apa? Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang baik untuk mengajar. Buka yang 2 Timotius 3 ayat 16 itu endingnya. Nah itulah, kalau Anda dari awal, ya raja-raja ini kan sudah meninggalkan suara kenabian itu, nggak mau. Ya kan? Dan akhirnya mereka hidupnya berantakan. Dia akan menuai apa yang dia tabur, nggak bisa bohong. Alam semesta itu nggak bisa bohong. Anda bisa akalin ya, Anda bisa akalin banyak orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Tetapi kalau orang sudah di dalam Tuhan, saya lagi ceritanya orang di dalam Tuhan. Kalau orang tidak di dalam Tuhan, dari awal dulu sudah saya temukan 2 bagan. Dari awal dia tempuh yang kanan, maka yang kanan dihabisin. Tapi kalau orang di dalam Tuhan, lalu lahir baru atau tidak lahir baru, tetapi dia sudah memilih jalan ini, dia sudah tahu kebenaran itu. Ibrani 6 katakan kalau dia sudah tahu kebenaran, tapi dia tidak mau tidak tinggal di dalam, tetap di dalamnya. Apapun yang dia apa tabur akan dia tuai. Ya kan? Nggak ada penebusan lagi, nggak ada diskon lagi. Ya, Ibrani 6 itu kan kata kalau kamu sudah tahu kebenaran, tapi kamu meninggalkan kebenaran itu nggak ada penebusan lagi. Artinya apa? Banyak orang di luar Tuhan, kemudian dia hijrah, lahir baru, banyak yang Anda tabur, Anda nggak usah tuai, sekalipun itu jahat. Dapat diskon ya dari Tuhan. Serius ya. Bulan promosi dari Tuhan itu ada ya, bulan promosi dalam apa yang Anda tabur selama kemarin itu Anda seringkali Anda tidak perlu menuai. Karena mujizat itu tadi kan, ada mujizat, ada penebusan. Yang mana ya saya nggak tahu, itu urusan Anda dengan Tuhan. Tapi banyak yang Anda tabur tidak perlu Anda tuai. Salah satunya yang pasti kalau Anda kontrak sama Gunung Kawi. Saya kontrak nanti anak sekian, saya ini adalah hasil dari kontraknya Pak. Anda pindah ya, Anda lahir baru. Pihahirot nyebrang. Ya, seberang itu Teberau, ya kan, seberangi Laut Merah. Dibaptis, terima Yesus lahir baru. Lahir baru beneran ya. Maka semua kontrak dengan Gunung Kawi, dengan dukun, dengan sesembahan itu putus semua. Nggak akan berlaku untuk Anda. Nggak perlu doa kelepasan sampai kejang-kejang, nggak perlu. Itu Anda yang penting lahir baru bener-beneran tinggal di dalam roh. Itu Pihairot, Anda akan lepas dari semua itu. Doa pelepasan nggak ada doa pelepasan. Doa pelepasan itu kalau Anda belum lahir baru. Kalau Anda sudah lahir baru, Anda nggak perlu doa pelepasan. Ya,
Gitu. Makanya segala tulisan yang Anda harus mencintai ini bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, karakter kita. Supaya kita setiap hari kayak gini belajar, oh iya ya, aku salah. Ya, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Saya kelamaan ngomongnya 30 menit, harusnya cuma 25 menit. 30 menit. Oke. 40 menit saya ngomong, sorry ya, kelamaan, kelupaan. Oke, lanjut Bu Ana.